Halo teman-teman semua, hari ini kita akan belajar fisika lagi dari latihan soal tentang kecepatan. Adapun latihan soalnya yaitu posisi gerak partikel berubah tiap saat sesuai dengan persamaan R vektor sama dengan 10 dikurang 1,5 T pangkat 2 I topi ditambah T ditambah 1,5 T pangkat 2 J topi. Semua satuan dalam satuan internasional. Kecepatan rata-rata partikel pada 2 sekon pertama adalah. Nah, kita akan terlebih dahulu menuliskan besaran-besaran fisika apa saja yang diketahui di soal. Nah, besaran yang pertama adalah R vektor, yaitu 10 dikurang 1,5 T pangkat 2 I topi ditambah T ditambah 1,5 T pangkat 2 J topi. Nah, kemudian waktu awalnya yaitu 0 sekon. Kenapa ya waktu awalnya bisa 0 sekon? Nah, untuk memahami mengapa waktu awalnya sama dengan 0 sekon, kita akan melihat ilustrasi berikut ini. Nah, ilustrasinya itu ada sebuah partikel. Partikel ini memiliki posisi awal yang kita simbolkan dengan R0. Kemudian partikel ini bergerak selama 2 sekon dan kemudian memiliki posisi akhir. Posisi akhirnya ini kita simbolkan dengan RT. Nah, posisi awal ini kita bisa buat memiliki waktu 0 sekon dan kemudian posisi akhir ini memiliki waktu 2 sekon. Artinya ketika kita mengurangkan waktu pada posisi akhir dan posisi awal, dia masih berada dalam interval waktu 2 sekon pertama. Nah, kenapa R0-nya tidak pada waktu 1 sekon? Ya boleh saja gitu. Tapi kita juga harus memperhitungkan waktu akhirnya. Berarti kalau misalnya kita menggunakan waktu awalnya itu sama dengan 1 sekon, kita harus menggunakan waktu akhirnya itu 3 sekon supaya hasilnya masih dalam interval waktu 2 sekon pertama. Oke, selanjutnya kita mengetahui posisi awalnya atau R0. Nah, kita tahu bahwa waktu awalnya tadi adalah 0 sekon. Maka kita substitusikan nilai 0 sekon ini ke dalam persamaan R vektor sama dengan 10 dikurang 1,5 T pangkat 2 I topi ditambah T ditambah 1,5 T pangkat 2 J topi. Setelah kita substitusi nilai T sama dengan 0-nya, kita peroleh posisi awalnya adalah 10 I topi. Nah, jika kamu menggunakan waktu awalnya adalah tadi 1 sekon, maka kamu substitusikan 1 sekonnya ke persamaan R vektor tadi. Nah, selanjutnya kita tahu waktu akhirnya adalah 2 sekon. Nah, untuk mengetahui posisi akhirnya, kita juga substitusi T sama dengan 2 sekon ke persamaan R vektor 10 dikurang 1,5 T pangkat 2 I topi ditambah T ditambah 1,5 T pangkat 2 J topi. Nah, kita peroleh posisi akhirnya adalah 4 I topi ditambah 8 J topi. Oke, selanjutnya yang ditanya dari soal ini adalah V bar atau kecepatan rata-rata dari partikelnya. Langsung saja kita jawab. Di sini kita menggunakan persamaan daripada kecepatan rata-rata atau V bar, yaitu sama dengan delta R vektor dibagi delta T, di mana delta R vektor ini adalah posisi akhir dikurang posisi awal dibagi waktu akhir dikurang waktu awal. Selanjutnya, nilai-nilai atau besaran-besaran yang sudah diketahui kita substitusi ke persamaan berikut. Maka diperoleh V barnya atau kecepatan rata-ratanya adalah negatif 6 I topi ditambah 8 J topi dibagi 2 sekon. Hasil pembagiannya adalah negatif 3 I topi ditambah 4 J topi. Nah, kecepatan rata-rata ini masih dalam notasi
vektor itu memiliki arah. Jika kita ingin melihat berapa nilai dan besarnya daripada kecepatan rata-rata ini, kita bisa menggunakan persamaan akar berikut ini, di mana V bar harga mutlak sama dengan akar dari kecepatan partikel pada arah X, di sini yaitu negatif 3, kita kuadratkan ditambah kecepatan partikel pada arah Y, di sini 4, maka ini kita kuadratkan juga dan diperoleh harga mutlak dari kecepatan rata-rata sama dengan akar dari 25. Akar dari 25 adalah 5 meter per sekon. Jadi, besar kecepatan rata-rata partikel tersebut selama 2 sekon pertama adalah 5 meter per sekon. Jika kita ingin melihat vektor daripada kecepatan rata-rata ini, kita bisa menggunakan koordinat kartesian, di mana pada arah sebelah kanan kita nyatakan sebagai arah X positif. Kemudian pada arah vertikal ke atas ini kita nyatakan menjadi arah Y positif. Nah, arah yang berlawanan arah dengan sumbu X positif dan sumbu Y positif ini adalah arah negatifnya. Nah, di sini di sebelah kiri kita ambil sebagai negatif X. Kemudian kita substitusi daripada nilai-nilai kecepatan pada masing-masing arah. Untuk arah X di sini nilainya adalah negatif 3. Dan kemudian untuk arah Y di sini nilainya adalah 4. Jika kita tarik garis putus-putus, maka akan kita peroleh sebagai berikut. Nah, resultan daripada kecepatan rata-rata pada arah X dan pada arah Y adalah arah daripada kecepatan rata-rata partikel tersebut. Oke, demikian pembelajaran fisika kita hari ini. Selamat bertemu di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Semangat belajar!